keistimewaan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, salah satu keistimewaan kita yang tidak dimiliki oleh aliran lain, bahkan oleh agama lain. Agama yang lain nggak punya ini, bahkan aliran yang lain nggak punya ini. Apa itu? Sanad. Sanad, kita punya sanad. Sanad itu mata rantai. Kalau kita lihat di dalam Sahihul Bukhari, hadis-hadis yang kita pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pakai sanad. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Rasulullah. Dan setiap orang yang disebut nama-namanya ada biografinya semua. Ada kitab khusus yang menjelaskan tentang itu semua. Rijalul Bukhari, Tabaqatus Syafi'iyah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimiliki sama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hadis siapa aja bisa memahamin. Tapi akidah kita belajar ilmu, bukan cuma belajar hadis. Kita belajar dari guru kita fulan, fulan dari guru kita fulan, fulan dari guru kita fulan sampai ke Rasulullah SAW. Antum boleh tanya aliran lain, nggak ada yang punya, nggak ada yang punya. Ya, baik itu aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mungkin bisa baca hadis. Kita baca hadis Imam Bukhari, tapi belajarnya dia nggak pakai sanad, dia hanya memahami saja. Belajar sama siapa coba guru-gurunya sampai ke Rasulullah, nggak punya dia. Sehingga pemahamannya menurut dia, bukan pemahaman menurut gurunya yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Dan dari itu sebagian ulama salaf mengatakan, Ibnu Mubarak kalau salah, al-isnadu minad din, bahwasanya sanad ini bukan sesuatu yang remeh, bukan. Mata rantai ini bagian daripada agama. Jadi kalau ada orang beragama tanpa mata rantai, cacat agamanya. Al-isnadu minad din. Kenapa cacat? Ya, dalam kesempatan lain dikatakan laulal isnad lagala man sya ma sya. Kalau tanpa sanad, orang bisa ngomong apa aja semau dia. Siapapun bisa ngomong apa aja. Dan sekarang udah terbukti banyak orang yang ngomong Islam menurut dia. Punya sanad kan dia ngomong kayak begitu. Gitu ya. Nah, kita menjalani ibadah kita, menjalani akidah kita, dan juga menjalani ihsan kita. Islam, iman, ihsan, fikih, akidah, dan juga tazkiyah. Itu kita berdasarkan sanad, alhamdulillah. Dan Al-Imam Al-Bukhari ini salah satu namudaj, salah satu tauladan kita, bahwasanya memang agama ini harus pakai sanad, enggak sembarangan. Itu yang enggak dimilikin sama akidah lain, apalagi agama lain. Coba antum tanya agama lain, ya Allah, kita alhamdulillah kita beragama Islam, dan agama Islam agama mahal, pakai sanad semuanya. Sampai hadisnya Nabi Muhammad SAW, kam rawat anhu thigat. Hadisnya Nabi Muhammad itu mahalnya luar biasa. Demi sanad, ulama melakukan perjalanan 1 bulan buat cari tahu hadis ini redaksinya benar apa enggak seperti ini. 1 bulan perjalanan mereka tempuh dengan biaya yang sangat mahal, cuma buat memastikan validitas hadisnya Nabi Muhammad. Satu hadis Nabi Muhammad nilainya lebih daripada mutiara ataupun harta karun, pusaka apapun. Ini ribuan tahun diwarisin sama ulama, dari orang soleh, orang yang thigah, orang yang luar biasa yang bisa dipercaya, sampai ke yang bisa dipercaya, sampai ribuan tahun, sampai ke tangan kita. Satu hadisnya Nabi Muhammad, dan itu tidak dimiliki sama nabi manapun. Antum lihat sampai sekarang sejarah ataupun sabda para nabi selain Rasulullah hilang. Tapi hadisnya Nabi Muhammad mutiara, dijaga betul-betul, yang bawanya pun diteliti. Kalau sekali bohong, udah nggak dipercaya lagi buat nyampein hadisnya Nabi Muhammad. Jangan lagi bohong, ngomong asal-asalan aja, lemes aja mulutnya, udah kena blacklist sama ulama. Mulutnya lemes aja nih orang, bawa suka jelasin hadis Nabi, suka lemes sudah. Saking hati-hatinya orang memetik hadisnya Nabi Muhammad, ngambil, nerima dari siapa. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Antum lihat agama lain nggak ada. Makanya Nabi Muhammad bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ucapan para nabi-nabi yang dulu-dulu itu yang masih bisa dipetik sama orang, diantaranya tinggal petuah itu. Kalau ente nggak malu, jalanin semaunya ente. Kalau ente nggak punya malu, berbuat semau ente. Kalau ente punya malu, pakai ukuran. Ini pantas apa kagak? Itu kalau ente punya malu. Kalau ente nggak punya malu, berbuat semau ente. Itu adalah salah satu petuah nabi-nabi dulu yang masih bisa kejaga sama orang. Yang lain hilang.
Tapi kalau hadis Nabi Muhammad ada ratusan ribu, Anda bisa lihat, dan semuanya terjaga rapi. Dan itu tidak dimiliki sama agama manapun, sama aliran manapun. Itu hanya ahlus sunnah wal jamaah di dalam Islam. Makanya ahlus sunnahnya jadi sawadul a'zam. Mayoritas terbesar penganut Islam adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita belajarnya pakai sanad, memahaminya pakai sanad, ibadah kita pakai sanad, akidah kita pakai sanad, tazkiyah kita. Kalau orang ada yang alergi sama kata-kata tasawuf, tazkiyah sama aja. Tazkiyah kita pakai sanad. Walaupun kita mungkin jauh daripada mereka kualitasnya, minimal kita ambil ini, begitu. Ini satu hal yang mahal ya daripada ajaran kita yang kita anut. Alhamdulillahirabbil alamin.